Hi, my name is Dr. Iman Kusumadirja. I'm from Indonesia. I want to Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Dr. Iman Kusumadirja. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai suatu produk yang biasa kita gunakan pada praktek sehari-hari. Mungkin sejawat sekalian juga tahu bahwa ada beberapa tipe handpiece, ada turbine, ada micromotor. Saya kali ini tidak akan membahas mengenai turbine handpiece, saya akan membahas mengenai brushless micromotor handpiece atau brushless micromotor system lah. Atau kita tahu brushless micromotor itu ada dua tipe, yang satu adalah built-in. Jadi pada saat kita membeli dental unit kita itu sudah ada di dalam unitnya, alatnya ada di dalam tray kita ini. Dan ada juga dental unit yang pada saat dimiliki tidak memiliki fasilitas seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai brushless micromotor pada dental unit yang tidak memiliki fasilitas built-in micromotor. Jadi kita add satu device yaitu brushless micromotor untuk mengubah turbine handpiece kita menjadi micromotor. Oke. Dan pada kesempatan kali ini terima kasih buat DTL Dent yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini dengan produk mereka.
satu package yang diberikan pada saya. Ini kita akan mendapatkan satu konsolnya atau mesinnya, ya, dan 3 jenis handpiece. Ya, jadi ada 3 jenis handpiece di sini. Ya, kita akan bahas satu persatu dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengoperasikan mesin ini dengan dental unit yang tidak memiliki built-in micromotor. Especially untuk handpiece dental unit yang memiliki selang handpiece 4 hole seperti ini. Ya, here we go. Mungkin nanti sebelum saya mulai, saya akan bahas dulu mengenai apa saja sih kita review, kita unbox dari produk ini apa aja. Oke. Pertama yang saya temukan adalah this is instruction manual, ya. Males bacanya. Oke, lalu yang pertama adalah this is the console box, ya. Jadi ini console box, ya. Nanti mungkin bisa di zoom ke sini, ya. Nah, ini adalah console box, di mana ini adalah media kita untuk mengontrol speed. Lalu di sini kita bisa save juga, ada beberapa memori, kalau nggak salah ada 3, ya. Memori pertama misalnya untuk increasing handpiece, yang kedua untuk 1:1 dan sebagainya. It's up to you buat polish, ya. Dan nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara kita men-setting ini, ya. Lalu yang kedua, saya akan taruh di sini aja langsung. Yang kedua kita ada ini handpiece holder. Oke, ini clear, saya nggak perlu jelasin. Lalu kita ada ini apa ya, adapter. Lalu di sini ada cable power, ya. Nanti saya minta bantuan Santi buat buat pasang. Lalu di sini kita ada ini tutup lubang handpiece di belakang, dan ini adalah selang handpiece dari konsolnya. Oke, dan sambil kita menjelaskan lagi lebih lanjut mengenai tentang handpiece, tentang konsol ini, tapi saya nggak akan sendiri, saya akan minta bantuan Santi buat masangin semua ini, dia jagonya. Santi, tolong dong. Ya, jadi ini saya serahkan kepada Santi, ya, sambil kita bahas lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita harus pakai micromotor? Kenapa nggak turbine handpiece? Pada saat sekarang ini kan banyak sekali dibahas mengenai aerosol yang dihasilkan oleh alat-alat kedokteran gigi seperti handpiece dan scaler. Mungkin untuk scaler kita bahas lebih lanjut lagi nanti, tapi yang kita bahas sekarang adalah mengenai handpiece. Turbine handpiece ada cara kerjanya, dia mengkombinasikan, dia memerlukan tekanan angin dan air. Jadi kalau air dihembuskan dengan tekanan angin yang besar, maka dia akan menimbulkan yang kita sebut dengan aerosol. Nah, kenapa kita pakai brushless micromotor? Karena dia micromotor, jadi dia tidak menggunakan tidak menggunakan angin untuk menghasilkan putaran pada handpiece-nya. Jadi untuk memutarkan burnya dia tidak menggunakan angin karena dia menggunakan micromotor. Dan pada alat ini ya bukan tidak menggunakan angin sama sekali, karena dia tidak built-in micromotor, dia tetap memerlukan tekanan angin hanya untuk membuat konsol ini menyala. Karena kalau dia built-in sebelumnya, jadi gini, kalau dia built-in, begitu kita injak pedal, dia sudah ada electrical connection di pedal. Sedangkan unit ini tidak didesain dengan menggunakan built-in micromotor di dalam. Jadi tekanannya hanya tekanan pedal ini hanya menyalakan air dan menyalakan angin. Sedangkan konsol ini dia memerlukan tanda untuk on dan off. Jadi seberapa pressure angin yang kita tekan pada pedal dental chair kita, itu juga akan menentukan RPM yang ada di sini. Oke, saya buka satu-satu.
Yang pertama, ini apa nih? Oh, ternyata di sini nggak ada tutupnya. Oke. Yang ini adalah ini straight low speed handpiece dan dia ada LED-nya. Nanti mungkin bisa diperbesar. Sini dia ada LED, jadi ada lampunya. Dia sudah sistemnya kopling. Oh ya Santi, jangan dipasang semua dulu. Oke, jadi begini. Tadi ada adaptor. Adaptor itu kita pasang di sini, ya. Adaptor kita pasang di sini untuk membuat listriknya connect dengan listrik. Lalu bagaimana dengan bagaimana menyambungkan handpiece yang ada di sini tadi ke dental unit sini, gitu ya? Santi main pasang aja semua lagi, kita buka lagi. Jadi pertama, selang handpiece dental unit kita ini, tadi Santi ambil dari sini ya. Selang handpiece standar kita ini kita pasangkan ke konsol Santi. Nah, coba dijelasin Santi. Dipasang di belakang sini, sebentar saya tunjukin dulu. Di sebelah sini ada 4 hole juga ya. Ya, kelihatan hole yang buat angin tertutup satu. Ya, dipasang Santi. Nah, lalu tadi kan saya sudah menunjukkan bahwa ada selang handpiece sendiri dari brushless micromotor konsol ini. Nah, ini selang handpiece ini dipasangkan dari konsol dan diletakkan di tempat handpiece kita. Jadi beda ya. Ini kopling buat mikromotor, ini kopling buat turbine handpiece. Sih beda. Nah, lalu ada sempat teman-teman yang bertanya sama saya, bagaimana kok kita pakai low speed bisa jadi high speed? Kalau ini low speed, oke lah, low speed mikromotor banyak yang tahu. Lalu bagaimana kok bisa jadi high speed? Ini low speednya ya Santi. Saya taruh sini. Saya balik lagi ke paketnya tadi karena Santi udah pasang semua. Dinyalain aja Santi. Yang ini apa? Oke, this is the one. Ini adalah increasing handpiece, artinya dia low speed tapi yang motornya di increase, jadi 1:5. Jadi setiap satu putaran, ini kan 1:1. Setiap satu putaran dia akan menghasilkan satu putaran. Kalau di sini setiap satu putaran dia akan menghasilkan 5 putaran pada output. Jadi input 1 putaran, output 5 putaran. Ini input 1 putaran. Kalau yang low speed, yang garis biru, input 1 putaran, output 1 putaran. Kalau yang increasing garisnya merah, input 1 putaran, output 5 putaran. Jadi kalau ini 40.000 rpm, ditekan ya 40.000 rpm. Kalau yang merah atau increasing handpiece, kita kasih 40.000 rpm di input, keluarnya dikali 5, jadi 200.000 rpm. Dan yang satu lagi inside the package is straight handpiece internal spray 1:1 juga ya. Jadi input 40.000, output 40.000. Nah, cara memasangnya bagaimana? It's simple. Kita tinggal plug and play sampai dia klik. Gitu ya. Coba saya ambil dulu. Oke. Oke. Kalau yang straight nggak ada LED-nya ya. Kalau yang straight nggak ada LED-nya. Oke. Dan kita coba lagi. Ini yang 1:1 garis biru. Lihat sih, ada LED-nya, ada LED light-nya. Nah, ini kita bisa atur, kita mau berapa, misalnya kita mau polish cukup 8.000 rpm saja misalnya.
8000 rpm. Udah. Kita tahu banget kalau misalnya kita pakai turbine handpiece, begitu kita injak pedal, kita lagi preparasi, tiba-tiba maksudnya tekanan angin di kompresor berkurang karena suplainya sudah berkurang dan kompresor lagi mengisi, maka suka turun tekanan. Kadang-kadang kita pasiennya suruh kumur dulu sampai angin isi, baru kita bisa mulai lagi. Sedangkan ini suplai angin yang kesini, ingat, hanya untuk tombol, artinya memberikan power on atau off. Anginnya hanya butuh sedikit. Ini kalau yang 1:1. Sekarang 1:5, kita set di sininya 1:5. Si LED juga dia seperti high speed. Jadi 200.000 rpm seperti turbine handpiece. Tapi kalau turbine handpiece tergantung stok udara yang ada di kompresor. Sedangkan ini dia menggunakan micromotor dan udara yang dibutuhkan oleh konsol ini hanya untuk on dan off saja. Jadi setiap kita preparasi jauh lebih stabil karena begitu dia 200.000, pada saat tekanan di gigi juga 200.000. Jadi dia tidak berkurang pressure-nya. Tapi sekali lagi, kalau yang built-in, dia fully electric micromotor, jadi tidak perlu tekanan udara. Sedangkan yang brushless micromotor yang additional ini atau dengan konsol eksternal seperti ini, dia tetap butuh udara atau air pressure untuk sebagai fasilitas on dan off-nya. Ya, setelah kita selesai, kita juga letakkan seperti biasa. Dan saya sangat menyarankan setiap pasien handpiece ini nih kita ganti dengan yang lain. Jadi tidak di wipe. Karena bukannya saya tidak percaya dengan sterilisasi wipe, karena saya percaya dengan sterilisasi dengan wipe. Semua permukaan yang terkena pasti bersih, misalnya, atau pasti seandainya dia enzim antiseptik yang bagus, dia akan bersih. Tapi how do you make sure antiseptik itu masuk ke dalam hole bur dan lubang-lubang air? Oh ya, by the way, this is spray and this is quattro spray. Jadi ini semprotan anginnya 2, semprotan airnya 2, dan ini lubang airnya ada 4. Ya, quattro spray. Kita akan coba dengan air. Ya. Jadi kalau dilihat, nanti sejawat bisa coba sendiri. Jadi di sini air yang keluar 4 dari 4 lubang. Lalu yang ini hanya dari 2 lubang. Jadi arahnya memang konsepnya agak sedikit beda ya. Kita coba lagi. Misalnya kita mau surgery 20.000 rpm saja. Ups. 20.000 rpm, misalnya kita set dulu di sini 20.000 rpm, 21.100. Oke lah ya. Nah, kelebihan ini dibandingkan dengan yang turbine adalah dia tidak menyemburkan udara. Jadi chance untuk kita membuat emboli pada saat kita operasi atau memasukkan udara ke area luka, contohnya misalnya pada prosedur odontektomi, adanya tekanan udara mampu menyebabkan bubble trap di dalam soket, ya. Jadi bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi operasi dengan ini, odontektomi dan sebagainya untuk straight handpiece very good, karena kita nggak memberikan pressure udara ke soket
area operasi. Oke, by the way, satu lagi di sini ada 3 menu memori ya, Santi ya. Ada M1, M2, M3. Caranya mudah sekali. Yang pertama kita tinggal set mau berapa speed kita. Misalnya for instance, yang pertama handpiece 1 banding maksimum 200.000 RPM, memori 1, lalu kita tekan. Oke, that's it. Kita ganti ke yang memori yang lain, kita kembali ke memori 1, dia sudah 200.000 RPM 1:5. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa email kami ke hotka@gmail.com ya. Nanti ada di sini atau di sini nih emailnya, saya nggak tahu di mana nanti posisinya. Dan bisa juga WhatsApp ke 0813 1670 80 60, atau mau langsung komen di bawah di video. You are very welcome. Kita sangat menerima masukan, saran atau kritik pun it's okay. Karena kritik akan membangun kami menjadi lebih baik. Don't forget to comment, like, subscribe, and share. Karena kalau kita punya ilmu dan wawasan atau informasi yang lebih, jangan lupa kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita atau ke masyarakat yang lebih luas agar ilmu kita menjadi bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Dr. Iman Kusuma Dirja. I'm from Indonesia. I want to